Kasih dokter Ita sudah berkenan mampir ke PKK. Moga-moga nanti ada kesempatan berikutnya pas waktu saya ada. Dan kemarin hasil obrolan di sama dokter Ita, teman-teman kita minta untuk ikut kumpul, dapatkan masukan dan barangkali informasi-informasi yang kalau saya bilang ke Yolik nanti akan ada informasi yang tidak tertulis di surat edaran. Selesai tadi kalau ada hal yang menjadi pertanyaan, masukan mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi pertama terima kasih sudah mampir di PKK. Semoga nanti teman-teman bisa lebih terus nanti bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Dan kemarin saya waktu ketemu sama Bu Oos, saya sampaikan ini inspirasi aja dari PKK Padang ada 2 orang yang sudah mendaftar, semoga nanti ada kemudahan di proses ini. Nah selain itu nanti calon-calon yang lain yang nanti akan bisa punya minat nanti bisa terinspirasi dari yang sudah ada. Masuk nanti mitigasi kalau ada kemungkinan teman-teman ada kesulitan di pendidikan. Nah, mungkin nanti hal-hal yang seperti itu nanti bisa didiskusikan. Di Padang itu kita punya instalasi diklat, Mbak Ika. Ketuanya Dr. Hani, sekretarisnya 2, satu Yanti, yang kedua Lena. Jadi kita coba mengurus termasuk Google secara lebih intens karena itu menjadi hak pegawai dan juga nanti akan berdampak pada kualitas eh, SDM yang itu semoga nanti akan bisa mengupgrade kualitas layanan kita ke publik. Jadi selamat datang. Ya, silakan nanti berproses sama teman-teman dan siapa ada yang hadir ya teman-teman banyak ya. Hadir semua yang dari kantor Indo, Pak. Oh ya udah. Ini kan kemarin settingnya yang di Wilker boleh di Zoom. Mungkin diingetin yang masih muda-muda itu. Kalau Pak Zen mau ngambil itu lagi mau udah tua. Kita udah tua. Mau daftar nggak boleh juga kan lewat umur 40 tahun. Ya. Jadi terima kasih Mbak Ita. Dan silahkan nanti berinteraksi lebih intens. Saya lagi rapat di kakak untuk bahas pelajaran. Ini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di moderator. Terima kasih, Pak. Ke acara ini. Kebetulan saya nih gayanya kayak sama rombongan Bu Ita juga nih, udah pakai batik juga nih, Pak. Habis mengikuti apa tadi? Yang undangan navigasi itu. Udah titip salam tadi. Oh ya ya ya, Pak Chandra ya, Pak John ya. Ya ya ya. Baik. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang pada Bu Ita dan rombongan. Oke, saya perkenalkan nama Bu Ita aja mungkin lebih akrab ya Bu ya. Nah, telah datang di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang. Jadi mungkin nggak perlu saya ceritakan sejarah BKK, mungkin Ibu udah paham, udah sama-sama orang dari KKP juga. Mudah-mudahan pada siang hari ini Ibu dan rombongan eh, mendapatkan apa namanya eh, istilahnya senang bertemu di kami di KKP ini dan dapat memberi pencerahan kepada teman-teman seluruh atau yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Padang. Jadi mungkin untuk menyingkat waktu kepada Ibu kami persilahkan mungkin apa dalam rangka apa kita sekarang sosialisasi ya Bu ya tentang eh, penyelenggaraan tugas belajar. Nah, itu. Jadi kepada Ibu kami persilahkan. Mau dipakai ini. Buat mau dicatat masih boleh.
Atau mau dikirim filenya atau gimana? Mau dikirim filenya atau Pindah flashdisk? umum kan yang tadi jangan alat yang WA atau apa. Ya. Baik, sambil kita menunggu dipersiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sehat buat kita semua. Tentunya mengawali pertemuan ini patut kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salam dan selamat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena atas perkenannya sehingga pada hari ini yang kami bersama tim yang yang melakukan rekonsiliasi ke UNAN juga bisa berkesempatan dan bisa difasilitasi untuk bisa mensosialisasikan program yang ada di Kementerian Kesehatan, salah satunya itu program bantuan biaya pendidikan untuk sumber daya manusia kesehatan. Tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih Pak Edi selaku Ketua Kepala BKK Padang. Saya senang sekali Pak bisa mampir di sini. Sebenarnya sih pengen langsung bertemu dengan Pak Edi, ini udah lama nggak dengar suaranya. Dan kemudian buat saya KKP itu tidak asing karena saya juga dulu pernah di KKP ya sama Dek Lena ini saya pernah pelatihan ya dengan satu lagi Dokter Hamdani ya, dan almarhum ya. Dan kemudian saya lama di sekretariat. Saya pertama kali di PTM ya, di Subdit Kronis, lalu saya dikasih BIMEP di jantung PTM ya Pak ya waktu itu. Lalu karena saya ngambil S2-nya Magister Hukum, saya ditarik sama Pak Yusarmen masuk ke Hukormas. Jadi dulu zaman Pak Bantian, Pak Awi, saya sering ke sini. Ya, saya kebetulan kepala sub bagian peraturan perundangan. Jadi kalau untuk karantina kesehatan itu RPP Kesling, undang-undang karantina itu saya yang ngawur, Pak. Jadi saya tahu persis, termasuk dulu yang sibuk-sibuknya ICP lah, bla 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 macam-macam gitu. Jadi hatam lah. Jadi memang untuk KKP sendiri saya Pak Edi tuh sampai saat ini juga belum bisa move on. Kemana-mana saya mesti cari KKP. KKP itu selalu di hati dulu ya namanya KKP. Sekarang sudah BKK dan sebenarnya sih dulu juga sudah ada wacana untuk menjadi balai ya, tapi baru terwujud di baru tahun ini ya atau tahun kemarin ya. Tahun ini Baru tahun per ini ya Pak ya. Januari. Iya. eh Tentunya kedatangan kami ini kami akan men-sharing ya bagaimana terkait dengan penyelenggaraan bantuan biaya yang ada di Kementerian Kesehatan. Oleh karena di sini kita memang memiliki target, salah satunya adalah SDM daripada Kementerian Kesehatan. Nah, BKK ini adalah salah satu UPT dari Kementerian Kesehatan, tentunya juga menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kualifikasi, tentunya untuk menjamin mutu layanan. Ya, KKP ini kan untuk pelayanan ya, untuk pelayanan itu sangat erat hubungannya, sehingga memang eh, selama ini memang kita tuh untuk penerimaan bantuan biaya beasiswa, pemberian bantuan biaya beasiswa itu untuk pusat itu rasa-rasanya setelah nakes angka tertinggi itu adalah P2P. Ya, karena di P2P ini banyak dari KKP ya, KKP, kemudian BTKN. BTKN masih ya Pak ya di bawah? Enggak lagi ya, Kesmas ya Pak ya? Ya, oh akhirnya ke Kesmas ya. Ya, jadi kita kita memang ada juga prioritas untuk khususnya untuk KKP karena di KKP ada layanan. Baik, mungkin pada kesempatan ini izin kami share terkait informasi-informasi untuk penyelenggaraan beasiswa sumber daya manusia kesehatan. Ya, mungkin saya sekedar menginformasikan bahwa sejak tahun 2022 ya, dulu dikenal dengan Badan PPSDM, saat ini sudah menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan karena ternyata tugas dan fungsi kita itu tidak hanya di pusat, akan tetapi kita juga banyak melibatkan untuk orang daerah ke daerah sehingga berubah nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Boleh dibantu slide-nya? Nah, ini mungkin struktur organisasinya kurang jelas ya.
agak ragu. Saya nggak tahu, kamu lagi mata tua. Udah tua nih Bu. Fokusnya udah tua. Mendekatan supaya ke sana. Udah lebih kurang 10 tahun. Ya, mungkin saya hanya mereview aja. Mudah-mudahan teman-teman di BKK sudah paham struktur organisasi yang ada di seluruh Kementerian Kesehatan. Nah, ini kami hanya menampilkan terkait dengan struktur organisasi yang ada di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ya, di Jenakes. Jadi jangan sampai KKP sendiri masih nyari Badan PPSDM. Udah nggak ada Badan PPSDM. Adanya Jenderal apa di Jenakes ya. Nah, di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan ini ada 5 direktorat. Nah, ini tentunya saling keterkaitan ya antara satu direktorat dengan direktorat lainnya. Jadi sesnya dulu kita namanya ses badan ya, sekarang juga namanya ses Ditjen. Nah, ini ada direktoratnya ada 5, mulai dari direktorat perencanaan, kemudian ada direktorat penyediaan tenaga kesehatan, ada direktorat pendayagunaan, ada direktorat peningkatan mutu. Tadi Pak Edi terkait dengan pelatihan ya Pak, katanya. Dan nanti mungkin ke depannya bisa berkoordinasi dengan direktorat peningkatan mutu, kemudian ada direktorat pembinaan dan pengawasan. Nah, untuk perencanaan ini, untuk direktorat perencanaan ini dilakukan mulai dari apa namanya dari kabupaten kota, provinsi sampai dengan ke pusat kita akan semua terkait dengan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan daripada nakes dan namet itu nanti akan tercatat dilaporkan di Direktorat Perencanaan. Kemudian untuk Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan ini adalah lebih kepada produksi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, disinilah yang punya peran terkait juga untuk peningkatan kualifikasi, di mana di sini kita memiliki program untuk peningkatan kualifikasi dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualifikasi itu eh, bentuknya dalam hal ini adalah pemberian bantuan biaya pendidikan ya biaya pendidikan dan selanjutnya ada Direktorat Pendayagunaan, ada peningkatan mutu dan pengawasan. Slide. Nah, tadi ya Pak izin Pak Zendra. Pak Zen. Pak Zen, Pak Zen ya. Pak Zen tadi jadi betul. Jadi saat ini kita sudah tidak ada lagi yang namanya eselon 34 untuk di pusat dan di UPT mungkin juga sudah mengikuti seperti itu ya Pak. Jadi sekarang kita dari direktur langsung ke Katim ya. Ini ada sub bagian administrasi. Nah, untuk di Direktorat Penyediaan sendiri ada 7 tim di mana di sini untuk yang khusus untuk penyelenggaraan beasiswa itu ada di tim 3. Kebetulan kami dipercayakan sebagai katimnya. Dan kemudian untuk tim 1, tim 2, tim 3 ya masing-masing dengan tugas dan fungsinya yang tadinya sebenarnya ini tim 1, 2, 3 ini waktu belum berubah nomenklatur ini ada di bawah bidang peningkatan kualifikasi. Kebetulan waktu itu saya masih sebagai selaku kepala bidang ya membidangi 3 ini dan saat ini sudah dibagi menjadi tim-tim masing-masing. Jadi pekerjaan kita lebih lebih fokus, lebih menjurus ke setiap eh, kegiatan. Nah, di sini dibedakan antara beasiswa untuk dokter dan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, kemudian ada afirmasi dokter dan dokter gigi termasuk SPKKLP dan selanjutnya. Slide. Ini mungkin hanya sekilas saja. Tentunya Bapak Ibu sekalian, khususnya dari BKK Padang ini, rasa-rasanya ini pasti sudah sering mendengarkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan berkomitmen di dalam melakukan transformasi kesehatan, di mana kita mengawal ada 6 pilar. Jadi saya langsung mungkin ke pilar kelima. Nah, pilar kelima ini adalah merupakan tanggung jawab daripada salah satu tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di mana di sini dinyatakan bahwa ada transformasi SDM kesehatan. Ini dalam rangka peningkatan jumlah, pemenuhan, dan pemerataan serta peningkatan mutu. Nah, peningkatan mutu ini salah satunya adalah melalui pemberian bantuan biaya atau beasiswa tugas belajar bagi tenaga kesehatan, baik itu dari pusat maupun dari daerah. Lanjut.
Kemudian visi misi ya, tujuan dan sasaran strategis tentunya ini kita visi dari Kementerian Kesehatan dan terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Ya, jadi ini seiring dengan visi dan misinya kita memiliki tujuan di mana dalam rangka untuk terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Di sini salah satunya meningkatkan pembunuhan dan pemerataan, kemudian meningkatkan kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan, kemudian meningkatkan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan. Jadi semua kaitannya dengan SDM ya, itu semua dilaksanakan atau menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Baik itu mau kenaikan pangkat, untuk jabatan fungsional, pendidikan, pelatihan, itu semua ada di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Nah, itu masing-masing direktorat itu sudah apa namanya sudah dibagi rapi untuk tugas dan fungsi masing-masing. Nah, untuk SDM kesehatan apa untuk terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, di mana di sini karena masih adanya permasalahan di mana disparitas pembangunan tenaga kesehatan baik secara kuantitas maupun kompetensi antar daerah di Indonesia itu karena masih menjadi satu masalah. Kemudian tentunya ini merupakan bertujuan untuk memenuhi SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan melalui peningkatan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan berkualitas. Nah, eh, mungkin bisa lanjut slide-nya. Ya. Jadi untuk pemenuhan ini salah satunya yaitu untuk pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar. Salah satunya tadi itu melalui bantuan biaya pendidikan. Di sini kami mengawal ada 2 output atau IKK, di mana salah satunya yaitu jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan. Lalu kemudian di sini ada persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM kesehatan. Jadi mungkin untuk peserta yang dari pusat atau Kementerian Kesehatan itu kemungkinan untuk menjadi peserta itu masih masih besar. Akan tetapi untuk daerah memang kita sudah melakukan sejak 2 tahun terakhir itu memang kita memprioritaskan atau membuat scoring di dalam penilaian, di dalam seleksi sehingga di sini yang kita bisa angkat adalah mereka yang berasal dari daerah prioritas yaitu DTPK, DBK dan juga melakukan pelayanan. Sebenarnya pun di pusat juga kita tetap memprioritaskan yang melakukan pelayanan sehingga yang untuk manajerial saat ini memang agak sedikit kita terima karena ini adalah kebijakan langsung dari Bapak Menteri Kesehatan. Jadi cukup berat juga ya sekarang untuk menjadi peserta karena ini juga dari Kementerian Keuangan juga saat ini sudah membatasi kita sudah tidak membuka keran lagi bahwa siapapun bisa masuk, tapi akan menjadi prioritas kalau misalnya dia dari Kementerian Kesehatan itu kita tetap memprioritaskan yang memberikan pelayanan. Contoh mungkin salah satunya KKP ini karena memberikan pelayanan, jadi mungkin masuk dalam kriteria. Nah, tapi kalau untuk yang misalnya yang berasal misalnya dari pusat pun ya, dari pusat pun kalau di luar pelayanan itu memiliki scoring yang kecil. Jadi kemungkinannya juga sangat kecil untuk dijadikan sebagai peserta penerima bantuan biaya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian di BKK Padang mungkin perlu tahu bahwa beasiswa kita ini ada 2 jenis. Satu yaitu untuk pemenuhan tenaga kesehatan, yang kedua itu peningkatan kualifikasi SDM atau sumber daya manusia kesehatan. Nah, untuk pemenuhan tenaga kesehatan ini eh, lebih kepada tenaga medis dan lebih kepada tenaga medis yaitu dokter, dokter spesialis dan subspesialis dan juga untuk pemenuhan jenis tenaga kesehatan atau 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di di Vaskes ya. Kemudian untuk peningkatan kualifikasi sumber daya manusia, kesehatan ini memang kita masih hanya mengakomodir atau masih berfokus kepada tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang berasal dari Kementerian Kesehatan dan juga dari pemerintah daerah. Jadi kita masih membuka juga untuk pemerintah daerah. Dan sebenarnya sih ada kita dan ini hanya diprioritaskan atau hanya diperuntukkan untuk yang PNS.
hanya yang diperuntukkan untuk PNS, dan kemudian aturannya kita mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Kita memang ada juga non PNS, akan tetapi itu lebih kepada pemberian reward kepada mereka yang sudah diberikan penugasan khusus oleh Menteri Kesehatan. Nah, sehingga mereka diberikan reward semacam bantuan pendidikan untuk peningkatan kualifikasinya. Lanjut, kemudian beasiswa yang ada di Kementerian Kesehatan saat ini ada 6 jenis, yaitu beasiswa PPDS atau pendidikan dokter spesialis, kemudian pendidikan dokter gigi spesialis, kemudian beasiswa dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer, kemudian ada fellowship ya, fellowship dokter spesialis, kemudian ada afirmasi dokter dan dokter gigi. Jadi kita juga ada bantuan biaya kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan atau meneruskan pendidikan untuk menjadi dokter ya, dokter umum. Kemudian ada beasiswa afirmasi tenaga kesehatan atau Parinakes, ini yang tadi saya bilang dalam rangka pemenuhan ya dari 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di Vaskes. Kemudian beasiswa SDM kesehatan. Nah, untuk yang nomor 6 inilah yang kami kawal karena kebetulan kami berada di tim ini sehingga kami fokus ke beasiswa SDM kesehatan. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap pelaksanaan program itu tentunya harus memiliki dasar hukum, di mana untuk program bantuan biaya pendidikan ini kami menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan tugas belajar sumber daya manusia kesehatan. Dan ini kami sejalan dengan Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Menpan dan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang tugas belajar. Jadi peraturan PMK 28 ya, PMK 28 tentang penyelenggaraan tugas belajar ini tetap melakukan harmonisasi ya, harmonisasi dengan aturan-aturan yang terkait dengan peraturan untuk PNS dan bagaimana terkait dengan pengembangan karir daripada PNS. Nah, itu aturannya ada di Kemenpan dan itu yang kami adopsi. Lanjut. Untuk beasiswa SDM kesehatan ini kita berikan kepada semua jenjang ya, D4, S1, profesi, S2 dan S3. Khusus untuk S3 ini memang kami secara aturan dan kebijakan itu untuk S3 memang tidak diberikan untuk peserta yang berasal dari daerah, akan tetapi ini hanya diberikan untuk tenaga kesehatan atau SDM kesehatan yang berada di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dan kemudian untuk S3 ini dibatasi hanya peruntukannya untuk mereka yang berstatus sebagai dosen satu, kemudian peneliti, kemudian yang ketiga adalah widya iswara. Ya, jadi dosen pun juga harus memiliki NIDN. Ya, NIDK, NIDN, NIDN, ya, kalau kan khusus ya. Ya, jadi harus memiliki NIDN, ya. Jadi untuk S3 ini memang ada penghususan ya, penghususan untuk yang di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berstatus dosen, kemudian riset atau peneliti dan widya iswara. Seperti dengan persyaratan yang ada di Menpan RB, peserta kita ini yang boleh mendaftar adalah mereka yang minimal sudah 1 tahun diangkat sebagai PNS. Jadi bukan CPNS. Ya, karena walaupun misalnya dari Kementerian Kesehatan menerima bukan dari CPNS, belum PNS atau CPNS, itu akan tersandra dengan aturan yang ada di Menpan, kemudian nanti bagaimana dengan penyesuaian ijazah dan pencantuman gelarnya. Ya, akan tetapi memang dengan surat edaran yang baru itu ada pengecualian, tapi dengan persyaratan yang tidak mudah juga ya. Ada beberapa persyaratan yang boleh, akan tetapi itu tidak mudah. Salah satunya adalah satu prodi langka, yang kedua memang atas dasar kebutuhan organisasi, kemudian apa lagi ya, harus ada persetujuan menteri kalau tidak salah, ya. Kemudian
Ini yang tadi untuk pasca Nusantara Sehat, yang pasca penugasan khusus itu kita juga ada memberikan fasilitasi minimal mereka maksimal boleh mendaftar yaitu 3 tahun pasca pasca Nusantara Sehat. Artinya setelah lewat 3 tahun mereka sudah tidak bisa lagi kita akomodir. Kemudian persyaratannya tentunya harus memiliki rekomendasi pimpinan unit kerja atau pejabat pembina kepegawaian atau keterangan selesai masa penugasan Nusantara Sehat bagi peserta pasca Nusantara Sehat. Jadi sepanjang ada rekomendasi dari pimpinan atau unit pimpinan kerja atau unit kerja itu tentunya pasti akan menjadi suatu perhatian. Dan jangan lupa kita memang ada persyaratan membatasi usia. Untuk program D4, S1, profesi, dan S2 itu maksimal usia 45 tahun. 45 tahun ini kita akan hitung per 1 September setiap tahunnya. Ya, 1 September setiap tahunnya. Kalau misalnya 45 lewat 3 bulan atau 6 bulan, maka itu kita tidak akan bisa meloloskan. Terkecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain. Artinya tadi salah satunya misalnya sangat dibutuhkan atau menjadi kebutuhan organisasi. Dan itu pun harus ada izin dari pimpinan. Ya, dan selama ini sih belum ya, tapi ya itu bisa kalau ada izin dari pimpinan. Yang pastinya ini adalah menjadi aturan yang secara yang kita pakai bahwa 45 tahun itu per 1 September setiap tahunnya. Kemudian untuk tahapannya itu tentunya kita akan melakukan seleksi administrasi ya, itu secara berjenjang. Kalau dari daerah itu berjenjang mulai dari provinsi kemudian seleksi di tingkat pusat. Kalau dari Kementerian Kesehatan itu akan diseleksi di unit utama masing-masing. Contoh misalnya BKK di sini unit utamanya adalah P2P. Masih P2P ya Pak namanya? P2P, jadi dari P2P nanti akan melakukan seleksi lalu meneruskan ke pusat untuk diseleksi untuk seleksi untuk penetapan sebagai apa mereka lulus administrasi. Nah, untuk pengusul di sini ya dilakukan seleksi terbuka ini dari unit utama dan Dinas Kesehatan Provinsi atau pemerintah daerah. Kemudian untuk lama pengabdian ini adalah 2N. N-nya ini adalah masa tempuh pendidikan. Ini juga kita mengacu kepada Permenpan RB ya. Jadi mereka yang sudah meningkatkan kualifikasinya melalui pendidikan itu wajib melakukan pengabdian atau kembali ke tempat pengusulnya untuk melaksanakan pengabdian. Kemudian mengabdi tentunya kembali ke unit kerjanya. Perlu saya sampaikan bahwa kita sudah bekerja sama dengan sebenarnya 57 institusi pendidikan, tapi saat ini yang aktif adalah 37 institusi pendidikan. Nah, ini adalah pendaftaran PNS. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini perlu dicatat ya, untuk pendaftaran PNS saat ini kita menggunakan website atau aplikasi yang namanya sibk.kemenkes.go.id. Kalau dulu kita menggunakan tubel.kemenkes.go.id, sekarang kita menggunakan sibk.kemenkes.go.id. Nah, di situ semua terkait dengan informasi pemberian beasiswa atau untuk menjadi peserta sebagai penerima beasiswa itu bisa dilihat di sibk.kemenkes.go.id. Ya, ini adalah apa dokumen-dokumen yang harus diunggah ketika masuk ke dalam aplikasi. Di situ akan dipandu untuk apa saja dokumen-dokumen yang harus diunggah ya sebagai persyaratan. Tentunya jangan lupa di sini adalah salah satu harus mendapat ada rekomendasi ya dari atasan langsung, kemudian harus ada persetujuan dari orang tua atau suami istri, dan yang lainnya tentunya juga menjadi wajib seperti ijazah, SKPNS, kemudian rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaiannya, kemudian untuk daerah ya, kemudian ada eh, penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir. Lalu setelah dokumen semua masuk, tentunya akan dilakukan seleksi ya, seleksi tingkat pertama administrasi, lalu ada seleksi tingkat pusat. Pada saat kita melakukan seleksi tingkat pusat itu semua dari unit pengusul eselon 1 itu semua kita libatkan
Dan sebelum penetapan administrasi, tentunya kita akan melakukan des dengan masing-masing unit pengusul. Misalnya dari KKP, nanti kami akan des dengan P2P, dan tentunya misalnya ada sesuatu yang perlu kami klarifikasi, itu harus dipertanggungjawabkan oleh karena misalnya sudah diluluskan oleh unit utama, akan tetapi misalnya ada hal-hal yang kurang menurut kami, itu kami akan melakukan verifikasi atau kami akan melakukan des dengan unit pengusul. Nah, lalu di sini setelah lulus administrasi baru boleh diperkenankan untuk mengikuti seleksi akademik. Jadi jangan dibalik seleksi akademik dulu baru lulus administrasi, karena belum tentu lulus akademik lulus administrasi. Sebaliknya juga seperti itu, belum tentu lulus administrasi bisa lulus akademik. Jadi ini tahapan ini dua-duanya harus terpenuhi. Kalau dua-duanya sudah terpenuhi, maka baru kita bisa tetapkan sebagai peserta penerima bantuan biaya tugas belajar dari Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimana dengan lamanya pendidikan? Tentunya lamanya pendidikan ini sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Ya, slide. Ini adalah jenjang pendidikan yang kita selama ini kita fasilitasi, mulai dari D4, S1, profesi, S2, dan S3. Nah, masing-masing sesuai dengan kurikulum yang disahkan oleh pimpinan universitas. Jadi misalnya di Universitas Andalas misalnya ada D4 hanya 2 semester. Akan tetapi misalnya di Universitas Sriwijaya D4-nya 3 semester. Itu tidak masalah sepanjang memang itu disahkan atau ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi kita akan membayarkan sesuai dengan kurikulum yang sudah disahkan. Demikian juga untuk jenjang-jenjang S1 profesi, S2 dan S3. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah bekerja dengan di 57 institusi pendidikan dan ada satu swasta di sini untuk karena untuk S1 farmasi itu untuk alih jenjang D3 ke S1 farmasi itu sangat kurang sehingga kita melakukan kerjasama dengan Universitas Pancasila. Jadi khusus untuk S1 farmasi itu ada di Universitas Pancasila. Nah, ini tadi pendaftarannya ya. Jadi mulai dari pendaftaran, semua pendaftaran dilakukan secara online. Ya. Lalu tahap 1 seleksi tadi di dinas provinsi atau unit utama, kemudian ada seleksi di tahap kedua seleksi tingkat pusat dan selanjutnya akademik dan selanjutnya untuk apa namanya penerbitan atau penetapan SK. Ya. Hmm. Terkait dengan hak dan kewajiban untuk peserta beasiswa ini yang perlu diperhatikan, nggak ada yang aktif ya dari KKP ya. Ada yang udah selesai ya, selesai. Kemudian ada yang baru mau. Ya. Nah ini eh ada hak dan kewajiban ya. Jadi di setiap regulasi tentunya selalu ada hak dan kewajiban. Untuk peserta diberikan hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dan non pendidikan selama masa studi. Untuk biaya pendidikan ini kita langsung bekerja sama atau transfer ke universitas sesuai dengan tagihan atau nominatif yang diajukan kepada kami. Dan kemudian ada biaya non pendidikan. Biaya non pendidikan ini terdiri dari biaya hidup, kemudian biaya buku atau referensi dan biaya penelitian. Kemudian tentunya karena ada hak tentunya diiringi dengan adanya kewajiban di mana peserta harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung. Jadi untuk peserta penerima beasiswa dari Kementerian Kesehatan itu harus meninggalkan tugas ya. Walaupun ada edaran dari Menpan bahwa boleh boleh tidak meninggalkan tugas, akan tetapi itu ada persyaratan dan sudah diperkuat dengan adanya persyaratan dari
ST Sekjen ya, ST Sekjen Kementerian Kesehatan itu HK0202 tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu bisa dilihat ada di poin 5 tetap mengikuti aturan atau ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi belum ada yang mengatur terkait boleh tidak meninggalkan kecuali tadi alasan karena prodi langka, kemudian kebutuhan organisasi, akan tetapi tetap harus mengikuti aturan sebagai PNS. Bekerja 37,5 jam, tidak bisa PJJ, kemudian tidak boleh lebih dari 1.000 kilometer kalau tidak salah. Ya, kalau nggak salah 1.000 atau 100 ya. 100 ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu baru boleh tidak meninggalkan pekerjaan. Jadi tidak mudah juga, akan tetapi juga cukup berat ya. Kemudian ini yang paling penting adalah melaporkan perkembangan tubel setiap semester ke unit pengusul dan Ditjen Nakes ya. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai pegawai, ada kewajiban untuk selalu melaporkan perkembangan tubel setiap semester ke unit pengusul dan Ditjen Nakes. Jadi ini diatur di peraturan menteri kita. Jadi harus melaporkan perkembangannya ke unit pengusul ya dan Ditjen Nakes. Kira-kira bentuknya apa? Kalau di Ditjen Nakes bentuknya adalah KRS dan KHS itu harus selalu diunggah setiap semester untuk kami rekap bahwa yang bersangkutan masih aktif dan masih berhak untuk mendapatkan biaya hidup. Kemudian melaksanakan ikatan dinas pada unit kerjanya paling sedikit 2 kali masa tugas belajar atau 2N. Lanjut, kemudian biaya pendidikan ini kita berikan sesuai dengan SK Rektor, biaya non pendidikan juga ditetapkan sesuai dengan peraturan Menteri Kementerian Keuangan ya, yang tadi terdiri biaya hidup, biaya bantuan referensi atau buku, kemudian biaya penelitian juga ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran dari Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan. Lanjut. Nah, tentunya karena tadi sudah ada hak dan kewajiban ya, apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi. Di sini ada teguran tertulis, kemudian ada sanksi disiplin PNS, ada penghentian biaya, kemudian ada pengembalian biaya ke kas negara apabila pindah program studi dan atau perguruan tinggi yang ditentukan, kemudian berhenti bukan atas pertimbangan akademik dan berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta. Jadi ketika sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya, lalu berhenti atau pindah, maka itu akan dikenakan pengembalian biaya ya, sebanyak yang sudah dikeluarkan 10 kali sebanyak 10 kali dari biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian penghentian biaya tentunya bagi mereka yang sudah lulus, kemudian berhenti dari pendidikan, kemudian ataukah dijatuhi hukuman disiplin, atau tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya, atau dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani, ataukah diangkat dalam jabatan struktural, pindah institusi pendidikan dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Jadi mereka yang dihentikan ya tentunya kita akan melihat kriteria-kriterianya yang bersangkutan apakah masih perlu diberikan bantuan masih dibayarkan atau tidak, maka kita akan melihat poin-poin ini. Untuk gambaran peserta beasiswa SDMK tahun 2008 sampai dengan saat ini, kita sudah memberikan bantuan biaya ya. Kementerian Kesehatan sudah memberikan bantuan biaya sebanyak 16.255 orang. Di mana saat ini peserta yang aktif itu ada 2.944 orang. Terdiri dari peserta pusat ada 1.062, sedangkan daerah ada 1.882. Ini untuk per provinsi ya. Kemudian lanjut. Ini untuk peserta beasiswa SDMK per unit utama di Kementerian Kesehatan dari 2008 sampai dengan 2003. 23. Yang pertama di sini yang terbanyak adalah Ditjen Nakes di sini karena banyak yang termasuk S3 ya untuk dosen dan dosen dan wideiswara. Kemudian ada P2P di sini, P2P dia urutan ketiga setelah Yankes. Yankes juga besar oleh karena UPT-nya ya yang cukup banyak. Kemudian ada P2P. Ya. Nah, ini tadi kami dari Universitas Andalas, kami ada peserta di sana ya, baik yang sudah lulus maupun masih aktif, ini ada 209 orang. Untuk saat ini ada 85 orang ya, kalau nggak salah tadi.
Kemudian lanjut untuk peserta tugas belajar dari Balai Karantina ke Karantinaan Kesehatan kelas 1 Padang. Untuk tahun 2015 ini ada 1, 2016 ada 2, 2017 ada 3, 2018 ada 2, 2019 dengan 2020 kita nggak ada ya. Ada pas itu ya waktu itu COVID itu ya. 2021 ada 1 orang. Untuk jenjang pendidikannya S2 itu ada 5 orang, kemudian S1-nya itu 4 orang. Untuk persebaran di universitasnya dari di UNAN ada 7 orang, Undip ada 1 orang, IPB 1 orang. Dengan peminatan ada Kesmas 4 orang, keselamatan dan kesehatan kerja 3 orang, parasitologi dan entomologi 1, Kesling ada 1 orang, sehingga total itu ada 9 orang. 9 orang ya, dari 2015 sampai dengan 2021. Berarti 2022 belum ada yang lulus ya. Belum belum ada pendaftar ya 2000. Pendaftar 2022, 2023 juga nggak ada ya. Nah, ini ada ketentuan perpanjangan tugas belajar. Kebetulan kemarin Pak Edi sempat sempat diskusi dengan kami terkait dengan perpanjangan tugas belajar. Jadi di sini sengaja saya juga mengutip dari peraturan yang ada terkait ketentuan perpanjangan tugas belajar di Permenkes 28 tahun 2015 tentang penyelenggaraan tugas belajar SDMK. Itu di pasal 11 menyatakan bahwa masa studi pelaksanaan tugas belajar ya dapat diperpanjang paling lama 1 tahun atau 2 semester sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan dari unit kerja pengusul dan atau sponsor ya. Jadi bisa diperpanjang 1 tahun atau 2 semester. Kemudian penyelenggaraan perpanjangan masa studi tugas belajar sebagaimana dimaksud ya pada ayat tersebut itu dibiayai secara mandiri. Jadi kalau misalnya S2 hanya 2 tahun, ternyata dalam 2 tahun tidak bisa menyelesaikan, maka dia harus misalnya memperpanjang 1 semester atau 2 semester. Itu sudah tidak dibayarkan, tapi harus membayar sendiri ya. Kalau memang mau menyelesaikan, harus membayar sendiri selama 2 semester. Yang kemudian dalam hal pelaksanaan perpanjangan masa studi sebagaimana maksud ya, tidak dapat diselesaikan ya, tidak dapat diselesaikan, maka ini untuk aturan lama ya, maka diberikan perpanjangan kembali selama 1 tahun atau 2 semester dengan perubahan status menjadi izin belajar. Jadi bukan lagi tugas belajar, tapi izin belajar. Tapi ini masih menggunakan PMK 28. Ini adanya di PMK 28. Dengan adanya aturan Menpan ini sudah tidak sejalan, sehingga kami memang saat ini sedang berproses untuk melakukan revisi untuk mengharmonisasikan dengan surat edaran Menpan yang ada di tahun 2021. Kemudian di pasal 19, di sini peserta mempunyai kewajiban melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja pengusul yang bersangkutan, ke sponsor, pemberi beasiswa dengan tembusan kepada kepala badan. Ya, ini di PMK, jadi masih ngomong kepala badan PPSDMK, Kadinkas Provinsi atau Kadinkas Kabupaten Kota. Jadi terkait dengan kewajibannya untuk melaporkan perkembangan tugas belajar itu tidak hanya ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, tapi juga ke pada unit pengusulnya ya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan masih aktif atau tidak. Lanjut untuk ketentuan perpanjangan tugas belajar ini SMNPAN ya. SMNPAN tentang pengembangan kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan. Di sini ada di poin 6 menjelaskan terkait dengan perpanjangan waktu tugas belajar. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 semester atau 1 tahun. Kemudian perpanjangan waktu tugas belajar itu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi kalau misalnya BKK itu pejabat pembina keuangan, pejabat pembina kepegawaian ada di OSDM. OSDM itu yang pertama berjenjang ada di Sekretariat Jenderal P2PL, kemudian nanti dinaikkan ke OSDM, Biro OSDM, ya. Dan setelah nah ini dalam hal PNS ya. Ini tadi sudah diberikan perpanjangan waktu
kemudian diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajarnya dalam hal tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan 2 semester. Kalau tadi yang ada di Permenkes 28 itu setelah mendapatkan perpanjangan 1 semester dia membayar biaya mandiri, akan tetapi masih bisa lagi ditambahkan 1 semester, akan tetapi sudah berubah status menjadi izin belajar. Nah, saat ini sudah tidak ada lagi istilah izin belajar dengan adanya Permenpan 28 tahun 2021. Sehingga apabila sudah diberikan perpanjangan 2 semester atau 1 tahun dan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka pejabat pembina kepegawaian mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan. Jadi kalau masih juga belum menyelesaikan hanya 2 semester kesempatan, maka dia akan dicabut statusnya sebagai tugas belajar dan dikembalikan untuk bekerja kembali sebagaimana sesuai dengan tugas dan fungsinya sebelum mereka melakukan tugas belajar. Nah, ini nanti juga yang akan kami menjadi acuan di Permenkes kami. Artinya juga berarti tidak serta-merta misalnya dicabut statusnya sebagai tugas belajar PNS oleh karena sudah lewat kurikulum. Dan tentunya nanti kami selaku pemberi bantuan biaya tentunya juga di sini nanti kita akan kita akan memberikan sanksi. Kemungkinan di sini akan kita untuk ada pengembalian oleh karena ini adalah salah satu mengeluarkan uang negara kemudian tidak menghasilkan atau tidak ada manfaat yang diperoleh sehingga ini nanti mungkin akan diberikan sanksi bagi mereka yang sudah melakukan perpanjangan dan tidak bisa menyelesaikan. Kemudian penghentian tugas belajar, pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS dengan unit kerjanya kepada pejabat pembina kepegawaian, tentunya dengan alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. Kemudian alasan penghentian, di sini PNS tidak melaporkan perkembangan tugas belajar yang telah diberikan peringatan secara tertulis dan sanksi. Jadi Pak, kalau ada peserta tugas belajarnya, itu yang pertama memang juga dari unit pengusul itu harus memonitor bagaimana perkembangannya. Nah, ketika dia tidak melakukan perkembangan tugasnya, itu pejabat pembina kepegawaian itu memiliki kewenangan atau hak untuk memberikan teguran secara tertulis yang selanjutnya apabila itu sudah dilakukan maka itu bisa diberikan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian masing-masing. Lanjut, oke. Jadi mungkin ini adalah slide terakhir yang bisa kami sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan tadi adalah sharing buat teman-teman yang mungkin belum kemarin-kemarin belum berminat atau belum memiliki kesempatan. Nah, pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa disimak. Kemudian bagi yang masih muda-muda atau yang masih ingin mengembangkan karir, ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk kita ikuti. Oleh karena ini namanya peraturan ataupun kebijakan sewaktu-waktu bisa berubah, ya sewaktu-waktu bisa berubah sehingga tentunya kami harap kesempatan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya. Kalaupun misalnya karena kita sudah lewat dari persyaratan, mungkin bisa kepada unit kita bisa dorong, kita support untuk mengikuti pendidikan. Yang mana kita tahu bahwa kita memang harus terus melakukan peningkatan baik itu melalui pelatihan, apalagi melalui pendidikan, di mana kita ini era milenial ya Pak ya, yang kita saat ini sudah harus bersaing dengan tenaga-tenaga kesehatan lainnya, apalagi dengan adanya MEA ya yang sebentar lagi kita bisa masuk tenaga asing dan lain sebagainya, sehingga kita jangan sampai menjadi tamu di negara kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa harus meningkatkan kualitas, kualifikasi ya di dalam melakukan pelayanan yang tentunya pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tentunya kami masih ada di sini. Bisa kira-kira apa yang kurang jelas ataukah ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan di luar konteks ini akan tetapi masih berhubungan dengan program yang ada di kami, seolah kami akan berupaya memberikan penjelasan.
Sehingga saya berharap semuanya bisa sharing ataukah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Bu Ita yang telah menyampaikan atau memberikan sharing informasi kepada kita tentang pelaksanaan sistem pembiayaan peningkatan kompetensi atau tugas belajar kepada seluruh SDM tenaga kesehatan, khususnya sekarang kita di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Sebenarnya saya tadi agak ini juga Bu, misalnya berarti kalau saya sama Bu Magdalena kalau pengen lagi sudah tertutup kayaknya nih Bu. Nah, jadi mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Ita tadi minimal memberikan informasi dan motivasi kepada teman-teman yang masih milenial lah istilahnya, bisa untuk mengikutinya. Jadi nanti kita minta waktu untuk diskusi Bu. Mungkin dari teman-teman Mas, ada yang mau didiskusikan. Kalau kayaknya tahun ini ada sekitar 2-3 orang yang pengen saya lihat Bu untuk mengajukan tugas pelajar ini. Jadi mungkin kepada teman-teman silakan untuk tanya baik yang ada di ruang Zoom, kami silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya Yoli ingin bertanya tentang alur proses pendaftarannya kan Bu. Tadi Ibu jelaskan, yang pertama kita ada seleksi dari unit, kemudian seleksi dari pusat, kemudian baru seleksi akademik. Nah, itu tidak boleh dibalik, kata Ibu tadi kan. Sedangkan universitas yang akan saya tuju itu telah membuka pendaftaran. Kebetulan dia akan ujiannya itu tanggal 24 Maret untuk gelombang 1. Nah, langkah selanjutnya saya harus bagaimana dulu, Bu? Saya menunggu dulu atau tidak usah mendaftar dulu atau boleh mendaftar? Sekian, terima kasih, Bu. Yuli, mungkin dari yang lain silakan. Ada Sonya, ada mau ditanyakan? Sonya hadir? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bu, saya Sonya Oktarita. Kebetulan saya tahun ini ikut mendaftar juga untuk jadi calon penerima bantuan dan mengambil di IPB. Yang sebetulnya yang kami lakukan itu, yang pertama sudah mendapatkan hasil seleksi dari unit utama, sedang menunggu yang dari Kemenkes. Kemudian untuk dari universitasnya membuka 2 periode, periode pertama dan periode yang kedua. Cuma kalau dilihat dari alurnya di universitas, kalau diambil periode pertama, tapi nanti pembayarannya harus segera di bulan sebelum Agustus kalau nggak salah saya lihat. Berarti kalau di saya pribadi harus menunggu di periode 2 dulu baru bisa mendaftar sesuai alur yang Kemenkes. Kalau dari teman saya harus ngikut di seleksi yang pertama baru sesuai alur yang di universitas. Yang kami mohon info dan arahannya, bagusnya kami bagaimana untuk ke depannya. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sonya. Dari teman-teman yang di ruang Zoom masih ada yang mau ditanyakan? Atau enggak mungkin itu untuk pertama ini sesi pertama ini cukup 2 Ibu, kayaknya permasalahannya hampir sama. Itu alur ini kayaknya yang pengen sampaikan tadi, kalau secara ini kan ADM dulu baru akademik, namun kenyataan di lapangan agak berbeda. Mohon pencerahannya Bu, silakan. Ya, ya, terima kasih ya. Ada 2 nanya. Yang pertama, jadi memang secara
tahapan seleksi di sini kita menyampaikan bahwa harus lulus administrasi dulu baru mengikuti akademik. Pertanyaannya mungkin bisa ditelusuri dulu di UI itu membuka berapa gelombang? 2 gelombang. Gelombang kedua bulan Mei ya. Pengumuman untuk gelombang satunya Pendaftarannya tanggal 28 Februari sampai 20 Maret, ujiannya 24 Maret, pengumumannya 3 Mei. Gelombang 2, pendaftaran Mei sampai Juni, ujiannya bulan Juni, pengumumannya bulan Juli. Mbak ikut aja yang untuk gelombang satu karena pengumumannya Mei ya. Pengumumannya Mei. Saat ini kami sudah melakukan seleksi, tinggal mungkin saya 1 kali lagi saya jadwalkan. Intinya nanti ini Maret, 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 mungkin minggu-minggu keempat Maret kita udah penetapan untuk administrasinya. Jadi mungkin diikuti saja yang gelombang satu karena pengumumannya juga masih Mei, mudah-mudahan bisa lulus. Insya Allah sih ya. Ah, Insya Allah untuk pengumuman kita upayakan di akhir Maret, kalau nggak April nggak bisa lewat lah kita. Biasanya kita memang di situ ya pengumuman ya, pengumuman administrasi, ya kan? Awal April ya kalau nggak salah ya, biasanya ya. Iya. Jadi tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, yang dari IPB. IPB tadi pengumuman dengan masa pembayaran itu mepet ya, Mbak ya? Ya, Dari itunya, brosurnya Bu, yang pendaftaran tahap 1, pembayaran UKT-nya itu seandainya nanti lulus, pembayaran itu Mei. Heeh. ya, Tapi kalau di tahap 2-nya Agustus. ya. Eh, Tidak apa-apa, Mbak. Jadi untuk pembayaran itu kita sudah bekerja sama dengan semua universitas. Jadi biasanya ada universitas yang tidak mau tunda bayar. Jadi yang bersangkutan harus modali dulu bayar. Nanti kemudian dia reimburse ya. Jadi kita bayarkan kemudian di reimburse oleh mereka. Yang kedua ada termasuk mungkin IPB ya. IPB, termasuk IPB rasa-rasanya mau ya tunda bayar ya. Tidak. Oh iya. Ya, jadi intinya jangan khawatir terkait dengan pembayaran. Karena itu kita nanti kalaupun mereka tidak mau karena memang ada beberapa universitas yang tidak mempermasalahkan sepanjang kita ada surat tunda bayar. Tapi ada juga yang memang karena mungkin terkait dengan pelaporannya atau pertanggungjawaban keuangannya mereka tetap mau dibayarkan. Tapi nanti setelah dibayarkan eh, itu nanti kita akan kirimkan semua nama-nama yang masuk, kita bayarkan dan dia akan langsung mereimburse ke pesertanya. Jadi kalau untuk pembayaran itu tidak menjadi masalah. Iya, jadi silakan aja ikut tes karena kan kalau misalnya yang pertama tidak lulus bisa ikut yang kedua lagi kan. Kesempatan. Masih ada kesempatan, iya. Jadi silakan aja jangan sampai disia-siakan waktunya. Bisa saja. Iya, ada lagi. Jadi ada 2 aja ya yang itu ya, daftar ya. Ya, silakan Linda. Silakan Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya di luar ini, Bu, di luar yang teman-teman saya katakan tadi tentang beasiswa PPDS tadi, Bu. Apa PPDS ini hanya khusus untuk dokter yang bertugas di bawah Kementerian Kesehatan, Bu, yang bisa ambil PPDS ini, pendidikan dokter spesialis ini? Berarti kalau yang di luar itu kita biaya pribadi ya, Bu, ya? Dokter ya. Ya, ya. Mungkin ada yang Ya, ditanyakan. itu saya tanyakan tadi, Bu. Ya. Apakah beasiswa ini hanya khusus untuk dokter yang bertugas, yang berdinas di bawah Kementerian Kesehatan gitu, Bu? Oh, untuk pendidikan dokter spesialis itu malah lebih luas karena baik PNS maupun non PNS.
baik dari pusat maupun dari daerah gitu. Nah, sama dengan indikatornya tadi, dia juga memprioritaskan putra-putri daerah yang akan menempuh pendidikan dokter spesialis yang berasal dari daerah DTPK, daerah DBK atau daerah prioritas. Ya, kemudian juga saat ini kita lagi fokus untuk pendidikan dokter spesialis dan subspesialis yang menunjang untuk penyakit ada 4 penyakit KJSU, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Jadi tidak hanya yang di lingkungan Kementerian Kesehatan, tapi bahkan juga dari pemerintah daerah, baik itu PNS maupun non PNS. Gitu. Beda dengan tubel kita harus PNS. Nanti seleksinya kayak mana itu, Bu? Kenapa? Seleksinya seperti apa? Apakah sama dengan tubel kayak kita ini atau kayak mana? Seleksi Penerimanya. sama melalui SIBK. Jadi di SIBK itu sibk.kemenkes.go.id. Di situ jadi kita punya satu satu website, satu link. Nanti akan masuk. Di situ ada 4 rumah. Ada untuk dokter spesialis, ada untuk afirmasi, ada untuk tubel, ada untuk afirmasi. Nah, nanti kebutuhannya mau masuk ke mana? Ke PPDS. Nah, silakan masuk ke situ. Di situ akan ada informasi apa persyaratan-persyaratannya, kemudian kapan mulai mengunggah dan lain sebagainya. Sama, di situ masuk aja di situ karena di situ kita akan ada diunggah surat edarannya ya, kemudian sasarannya siapa, persyaratannya apa, kapan dilakukan, itu ada semua di situ. Kalau seleksinya sama, tahapannya sama. Tahapannya sama, tapi bahkan untuk dokter spesialis itu lebih 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 terbuka lebar karena di situ akan ada juga yang non PNS. Kalau yang untuk tubel 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 untuk nakes itu tidak ada untuk non PNS kecuali yang mereka yang sudah diberikan penugasan khusus yaitu Nusantara Sehat ya 2 tahun gitu. Ya. Masih ada dari yang lain yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau enggak, mungkin saya sedikit juga, Bu, mau ini juga informasi. Mungkin saya berpikir untuk ke depannya adik-adik ini udah lulus. Misalnya seperti yang disampaikan tadi, aturannya, kalau menurut Permen baru kata Ibu tadi, setelah kita diberikan perpanjangan 1 tahun atau 2 semester, itu statusnya dicabut. Sudah, berarti logikanya tidak diberikan lagi izin belajar. Betul. Kalau tadi kan dikasih izin belajar. Otomatis kalau itu kita membayangkan, dia harus masuk belajar. Nah, gimana kira nasibnya? Kalau saya menganalisanya tadi, berarti mau tidak mau eh, si mahasiswa ini yang pegawai kita yang ditugas belajar tadi itu mau tak mau tentu harus mengganti jadi ya Bu ya 10 kali lipat. Kalau saya memahami gitu bacarannya Bu. Sehingga nanti kepada teman-teman ini lebih lebih termotivasi dan bersemangat untuk menyelesaikan tepat waktu gitu. Karena mohon maaf kadang-kadang ada juga di tempat lain gitu Bu dikasih waktu 2 tahun menyelesaikan 5 tahun Bu. Langsung dia kalau dia ada juga kalau ngambil S1 langsung ngambil S2. Dari 2 langsung juga ambil S3. Jadi mudah-mudahan itu tuh menjadi motivasi nantinya kalau ini sudah disampaikan seperti itu. Mungkin itu. Nah, Iya Pak, betul. Jadi eh, dengan aturan Menpan yang baru, SM Menpan yang baru itu perpanjangannya hanya 1 semester atau satu. 2 semester atau 1 tahun. Ya, dan kemudian apabila karena sekarang sudah tidak ada yang namanya izin belajar, apabila tidak bisa menyelesaikan, maka itu adalah kewenangan atau hak daripada pejabat pembina kepegawaian untuk menarik kembali. Nah, itu yang saat ini sedang kami usulkan, itu juga kami akan memberikan semacam pemberian sanksi. Karena takutnya, ya, kita nggak ngerti ya, jangan sampai memang dia hanya modus untuk sekolah, ya kan? Karena untuk menghindari mungkin pimpinan tidak sejalan dan lain sebagainya, bisa saja manusiawi aja kayak gitu ya Pak ya. Jadi sudah sekolah-sekolah selesai nggak masalah, nggak selesai juga nggak masalah, toh tidak ada sanksi ya seperti itu. Nah, jadi saat ini memang kami sedang melakukan revisi, sudah mengajukan revisi terkait dengan penyelenggaraan daripada pemberian bantuan beasiswa untuk SDM kesehatan kita. Nah, salah satunya itu memang itu sudah terpikirkan dan sudah
kami ajukan untuk pemberian sanksi bagi mereka yang tidak menyelesaikan tepat waktu dan akhirnya memang harus kembali karena tidak bisa menyelesaikan tidak bisa menyelesaikan setelah dilakukan perpanjangan. Jadi memang kita mempunyai pemikiran bahwa ini adalah salah satu semacam apa ya istilahnya, boleh dibilang juga shock terapi ya Pak ya, karena kalau kita tidak seperti itu nanti akan banyak yang udah main-main mau selesai mau tidak gitu kan. Nah, seperti itu. Selain itu, memang ini akan menjadi satu motivasi bagi teman-teman yang meningkatkan kualifikasinya, di mana mereka memang harus serius atau fokus di dalam mengikuti pendidikan, karena juga kita hanya membayarkan sesuai dengan kurikulum. Jadi kalau hanya 4 semester, kemudian dia lewat 2 semester, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Itu, Pak. Terima kasih. Dari masih ada dari teman-teman yang di ruang ini, ya bisa saja pokoknya yang berkaitan dengan masalah tugas belajar silakan, nggak harus untuk ini. Terus saya teringat juga nih, Bu, mumpung ini. Misalnya teman-teman yang sudah tugas belajar ini kan kembali ke kantor. Itu berapa lama waktunya untuk pelaporannya gitu, Bu, setelah menyelesaikan kuliah apanya yang harus diingat. Soal udah dikembalikan, sudah selesai untuk melaporkan gitu. Iya. Jadi kan tadi ada di slide saya. Jadi mereka yang sudah melakukan pasca pendidikan itu wajib melakukan pengabdian 2N. 2N. Jadi selama 2N itu belum selesai, yang bersangkutan tidak diberikan apa namanya, tidak boleh tidak diizinkan untuk berpindah tempat. Harus menyelesaikan 2N. Kecuali mungkin ada hal-hal yang memang betul-betul sangat-sangat-sangat dibutuhkan oleh satu organisasi, akan tetapi itu pun mungkin paling tidak mungkin hanya di antara tetap di dalam lingkungan misalnya di Kementerian Kesehatan. Karena ini aturan ini bukan dari Kementerian Kesehatan, tapi ini aturan dari Menpan. Jadi itu adalah kewajiban daripada PNS yang sudah ditingkatkan kualifikasinya atau pasca pendidikan itu harus melakukan pengabdian. Nah, ini kita makanya sekarang ada namanya Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, Pak. Kedepannya semua peserta yang sudah diberikan bantuan biaya, termasuk yang sudah diberikan bantuan biaya, itu semua kita akan setorkan ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Nah, mereka nanti yang akan melakukan evaluasi atau monitoring ke instansi-instansi pengusul. Di situ nanti akan dilihat apakah yang sudah diberikan bantuan biaya masih berada di tempat situ atau tidak. Seperti itu, Pak. Nanti tentunya akan ada apa namanya, ada semacam mungkin ada sanksi atau apa. Itu pasti ada. Jadi itulah saat ini kita sudah ada namanya pembinaan pengawasan. Dan kemarin juga saya ada pemeriksaan dari BKPB, Badan Pemeriksa Keuangan. Itu memang dipertanyakan bagaimana dengan monitoring dan evaluasinya bagi mereka yang pasca pendidikan. Selama ini kami memang masih hanya melakukan monitoring dan evaluasi hanya sampai ke pengusul saja, belum ke pengusul, ke penyelenggara ya, ke penyelenggara pendidikan sampai ke pengusul kami memang belum melakukan hal itu. Akan tetapi memang ini sudah menjadi salah satu agenda atau kegiatan yang kami akan lakukan. Tentunya di sini kami akan kerjasama dengan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Nah, sehingga karena selalu apabila mengeluarkan uang negara itu tentunya kan diharapkan ada besar kepada aspek pemanfaatannya. Nah, akan dilihat nanti seberapa besar daya ungkit atau seberapa besar pengaruh dari mereka yang sudah ditingkatkan kualifikasinya. Ini juga sama bagi mereka yang sudah ditingkatkan kualifikasinya, jangan sampai mereka kembali dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau tidak sesuai dengan keilmuannya. Itu juga nanti akan menjadi salah satu evaluasi dari kami. Seperti itu, Pak. Saat ini memang kita sudah sedang dirapihkan ya, sedang dirapihkan. Nah, termasuk ini adalah salah satu fungsi daripada Direktorat Pembinaan dan Pengawasan. Tentunya itu data-datanya dari kami selaku pemberi bantuan biaya pendidikan. Itu, Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu. Nah, kayaknya kalau saya lihat dari ruangan ini dan Zoom kayaknya udah ada lagi pertanyaan Bu. Iya, dari ruangan Zoom silakan kalau ada ini nggak kelihatan. Nggak ada. Cuma kalau untuk tugas belajar hampir sama, izin belajar masih diperbolehkan, nggak ada batasan itu. Nggak ada lagi ya Bu ya. Misalnya kalau saya pengen atau Bu Lena pengen ini izin belajar sepan tugas belajar tapi mandiri ya. Oh, gitu. Itu aja nama, cuma nggak dibatasi umurnya. Baik, terima kasih Bu Ita dan rombongan ini sudah hadir dan telah memberikan pencerahan kepada kita di Balai Kekarantinaan Kesehatan. Mudah-mudahan ini nantinya minimal yang 2 orang ini bisa mendapatkan bantuan untuk melaksanakan tugas belajar untuk tahun ini, Bu. Dan mudah-mudahan ke depannya lebih banyak lagi motivasi atau minat dari teman-teman dari BKK Padang ini. Karena kalau di BKK Padang ini cukup banyak yang muda-muda nih, Bu. Kalau sekarang yang di atas rata-rata lah gitu, mungkin nggak berapa orang kami yang tinggal lagi, Bu. Nah, jadi mohon itu kepada teman-teman yang mau ngambil S1 cukup banyak dan S2 itu peluang lebih besar kayaknya. Jadi, masih ada, tapi yang baru masuk, Bu, 2 tahun terakhir. Nah, itu masih ada gitu. Iya, PNS, D3. 2 tahun terakhir. Nah, jadi mudah-mudahan untuk tahun depan mungkin sudah bisa, Bu. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan eh, apa nama pekerjaan kita di institusi nantinya. Baik, terima kasih Bu Ita. Kalau dulunya kita hanya membaca ini, sekarang bisa langsung mendapatkan tanya jawab. Kalau dulu ada surat edaran, itu aja yang bisa kita ketahui. Sekarang apa yang menjadi unek dari surat edaran itu bisa kita langsung kita tanyakan kepada dia. Terima kasih. Mungkin Bu, mohon maaf mungkin dari penyambutan kami, kehadiran Ibu dan rombongan tidak pada tempatnya, mungkin kami mohon maaf. Itu juga kepada teman-teman. Mungkin saya akhiri, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya nanti 2016 nih, Bu. Pada tahun dulu Tigo. Enggak, maksudnya dibayarkan, Bu. Oleh Tigo. Olehnya sesuaikan kan.